Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Trianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN. Sekian dari saya, berikut saya lampirkan keikutsertaan saya dalam mengikuti UKIN. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Nah, baik anak-anak Bapak, sebelum kita lanjut ke pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Betul, Mas? Siapkan doanya. Siap, gerak. Semangat, gerak, berdoa mulai. Sebelum lanjut, Bapak mau ambil absen dulu ya. Siapa yang akan masuk? Arman, hadir. Arya, hadir. Bagas, dan hadir semua ya. Oke, baik. Anak-anak Bapak. Nah, gimana kabarnya hari ini, sehat? Udah sarapan tadi pagi? Belum. Ada yang belum, ada yang udah ya. Usahakan kalau berangkat pagi sarapan terlebih Dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum lanjut materi pelajaran kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ya. Yuk. Oke, bagus. Nah, tepuk tangan dulu untuk Oke, semangat semua ya. Mana semangatmu? Bagus. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Belajar apa kita kemarin? Apa? Wawancara ya. Kita udah ada belum belajar wawancara. Ada yang namanya wawancara apa? Ada apa? Wawancara itu adalah untuk mencari informasi ya. Nah, di situ ada pewawancara dan narasumber orang yang memberikan apa? Informasi. Oke. Selain itu kita belajar tentang apa kemarin? Energi alternatif. Energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Masih ada yang ingat? Apa yang tersedia di alam ya? Apalagi jumlahnya melimpah. Sumber energi alternatif itu adalah apa? Sumber energi yang tersedia di alam, jumlahnya melimpah, tidak akan habis walaupun digunakan terus menerus. Nah, itu energi alternatif. Apa saja contohnya energi alternatif? Air, matahari, cahaya matahari, kemarin kita sudah belajar tentang air untuk apa dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Ini kan apa? PLTA. Ada. Nanti kita lanjut ke energi alternatif yang lainnya nanti. Nah, kita sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak Bapak dapat menguraikan nanti manfaat tenaga listrik sebagai sumber energi alternatif. Energi nuklir nanti ya dimanfaatkan untuk energi listrik sebagai energi alternatif. Yang kedua, anak-anak Bapak dapat menyebutkan nanti dampak positif nuklir. Yang ketiga, dapat menyebutkan nanti dampak negatif energi nuklir. Yang keempat, anak-anak Bapak dapat menyampaikan hasil nanti penyesuaian informasi dari berbagai energi.
anak-anak Bapak dapat menuliskan informasi penting dari teks wawancara, dapat menyusun teks narasi menggunakan informasi yang diperoleh dari teks wawancara. Nanti ada teksnya, buat narasinya nanti ya, dan berdasarkan teks wawancara. Nah, sekarang sebelum lanjut, silakan dengarkan ini ya. Bapak punya video, diamati dan diperhatikan. Jadi kenapa itu dimanfaatkan masih terus berkembang di Indonesia meskipun dia sebenarnya dengan baru orang. Nah, posisi kita membantu seperti yang Mas Heri tadi sampaikan, membantu supaya target-target ini tersebut. Nah, satu tujuannya supaya kita mengurangi emisi fungsi. Kita kan sudah berkomitmen dengan Paris Agreement kan, di permukaan bumi di bawah 2 derajat Celcius. Itu komitmen bersama kita. Ya, posisi kita adalah mendukung EBT secara pragmatis itu sebagai orang-orang ini memang dan dari atau nuklir itu berbeda. Tapi sekarang bahwa perlu mendukung renewable. Sekaligus kita juga mendukung fosil yang masih akan dimanfaatkan sampai tahun 2050 sekitar 69%. Itu kira-kira. Kalau share-nya di dunia 10,1%, apa sih Pak yang bisa kita pahami bagaimana waktu itu proses dari pembangunan bulan fase persiapan sampai sebuah negara, khususnya negara-negara maju bisa sangat establis dalam hal pembangkit listrik, tenaga nuklir, dan apa yang kita bisa pelajari dari mereka? Bisakah apply bersama dari mungkin nilai keekonomian serta investasi harus dipersiapkan untuk konteks seperti negara-negara? Ini memang menjadi country spesifik. Kalau misalnya saya ambil contoh, baru saja Uni Emirat Arab membangun suatu sudah beroperasi satu sudah selesai. Jadi mereka punya PLN yang sama. Tentu saja tujuannya mereka adalah energi mix dengan energi, supaya tidak tergantung pada satu sumber energi. Kalau terjadi di satu krisis di satu sumber, yang lain mampu memberikan. Nah, tentu saja ada sisi lemahnya dari dikatakan bahwa nuklir itu investasi yang mahal. Bisa 2 kali lipat dari investasi misalnya PLTU atau pembangkit listrik tenaga batubara dengan daya yang sama. Itu titik yang sering menjadi tantangan bagi kita semua. Meskipun harga listriknya kompetitif, artinya kompetitif itu kalau misalnya kemudian 7 sen per kWh, kita mengatakan itu bisa dicapai 7 sen per kWh. Nah, itulah menjadi titik kelebihan kita. Sebagai contoh, selain Uni Emirat Arab sekarang membangun adalah Bangladesh, negara yang secara ekonomi mungkin jauh lebih lemah dari kita. Tapi mereka mungkin mengatakan karena ketergantungan kami terhadap batu bara sangat besar. Itu pun terjadi di Indonesia sebenarnya sekarang. Kita lihat saja, mungkin lebih dari separuh kita gantung pada batu bara. Padahal itu adalah energi yang mungkin pelan-pelan harus kita kurangi supaya kita menjadi bagian dari makhluk bumi yang bertanggung jawab supaya emisi karbonnya berkurang dan sebagainya. Bayangkan saja, 2 derajat Celcius itu artinya mungkin sekitar 2000 pulau di Indonesia akan tenggelam. Mungkin juga sekitar banyak sekali lahan pertanian kita juga akan bergerak. Dan bayangkan saja dampaknya sudah terasa sebenarnya. Kalau ada banjir di mungkin Sumatera Selatan, mungkin banjir di beberapa daerah yang tadinya tidak banjir, itu adalah dampak dari perubahan iklim yang kita rasakan sekarang yang mungkin ke depan akan lebih dahsyat lagi. Dari potensi sumber daya, kemudian kekuatan atau potensi energi yang dimiliki nuklir kita, seberapa jauh nanti ke depan nuklir ini bisa berkontribusi terhadap bangunan energi atau energi mix ini? Dari kalkulasi bahkan gimana Pak kira-kira kita berbicara mengenai kami perkirakan bahwasanya mungkin tahun 2030-an sekian tahun terbangun 1 atau 2 PLN itu share yang sangat kecil. PLN punya daya yang besar, 1 PLN bisa 1.400 MW. Tapi kan sebenarnya yang dibutuhkan demand listrik di Indonesia itu bisa berapa 444 GW. Itu masih perlahan-lahan kita baru masuk. Mungkin baru akan terasa di tahun 2050, misalnya kalau itu memang mulai tahun 2031 dan seterusnya, maka itu mampu menambah, saya katakan, menambah kekurangan yang tidak bisa dipenuhi oleh energi terbarukan, oleh angin, oleh surya, dan lain sebagainya. Nah, posisi pilihan terakhir itu bisa diartikan seperti itu. Jika energi terbarukan tidak bisa masuk memenuhi untuk kebutuhan besar, maka nuklir masuk ke
memenuhi tersebut sebagai bagian dari EDP. Dan itu bisa dipilih daerah-daerah yang kalau kita takut, oh nanti Fukushima, nanti ada Chernobyl, carilah daerah yang relatif aman seperti di Kalimantan atau di pantai. Itu kira-kira kontribusi nuklir di Indonesia. Tadi ada video yang Bapak tampilkan. Apa tadi? Apa video apa? Apa? Ada wawancara ya. Di dalam video itu ada wawancara ya. Ada proses wawancara ya, tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Ya, nah apa yang dibahas? Membahas tentang energi apa? Apa? Energi nuklir, energi nuklir. Nah, bagus. Nah, energi nuklir ya, termasuk juga energi alternatif. Kenapa kita memerlukan energi alternatif saat ini? Kenapa? Karena apa? Kita memerlukan energi alternatif karena bahan bakar fosil, energi yang fosil yang sebelumnya yang digunakan itu lama-kelamaan akan habis kalau digunakan tidak, dan sifatnya tidak terbarukan. Makanya kita memerlukan energi alternatif karena energi alternatif dapat diperbarui, jumlahnya melimpah di alam. Nah, oke. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Nah, ya, apa? Ya, kelas. Apa pemanfaatan energi nuklir di Indonesia ya? Apa yang disiapkan, belum disiapkan atau yang lain sebagainya. Nah, untuk mempersiapkan pemanfaatan energi nuklir di Indonesia, yang pertama apa? Kita harus cek. Pertama, melakukan kegiatan studi kelayakan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, apakah cocok. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Lokasi, mencari lokasi yang aman seperti yang di dalam tadi, dalam video ada lokasinya di mana, di Kalimantan atau di mana, cari lokasi yang aman ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan unsur keselamatan untuk masyarakat dan pekerjanya nanti. Oke? Nah, baik anak-anak Bapak, sekarang Bapak akan membagi kelompok. Nah, nanti kita kerja berkelompok. Nanti ada tes wawancara di dalam buku. Dah. Sekarang Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok dengan cara hitungan 1 sampai 3. Nah, dimulai dari ini ya. Yuk, 1, kamu. 2, 3. Ulang dari 1. Nah, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Oke, sip. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Ini aja gabung mejanya. Kelompok 1 ini sama ini gabung. Kelompok 3 di sini aja. Ini gabung sama ini. Pak. Oke, tanpa hitungan, tanpa bersuara, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Ya, 1. Udah duduk per kelompok masing-masing. Oke, bagus. Nah, oke. Baik. Udah Bapak bagi kelompok ya. Sekarang buka bukunya halaman 102. Bisa dibuka. Di sini tadi Bapak juga udah suruh pas literasi tadi baca ini ya. Nah, sekarang dibaca lagi. Nah, ada anak-anak Bapak yang membacakan teks wawancara yang di buku itu berdua. Oke, maju ke depan. Yang lain perhatikan lagi ya sambil membaca. Ya, yang cepat ya, nggak apa-apa. Yang penting jelas suaranya. Oke, yuk. Siapa lagi? Siapa? Nah, ya. Apakah ada dampak negatif mereka sudah mulai berlatih dalam merawat
membagikan LKPD lembar kerja ya peserta didik. Nah, ini nanti dibuat masing-masing per kelompok. Bapak bagikan dulu LKPD-nya di sini. Oke. Nah, perhatikan. Nah, udah dapat LKPD semuanya masing-masing kelompok. Nah, perhatikan LKPD-nya di sini. Tujuan LKPD peserta didik dapat menuliskan informasi penting dari teks wawancara. Nah, nanti tulis informasi penting di teks di kolom ini ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Tulis teks informasi penting di sini. Kemudian setelah itu nanti setelah menemukan informasi penting, susun informasi tersebut dalam bentuk narasi. Nah, tulis di sini. Paham? Paham ya? Oke, silakan bekerja. Cari di teks ini. Tulis ya. Nah, ya. Nah, diskusikan dulu, dicari informasi pentingnya. Nah, bagus ini. Ya, tulis informasi pentingnya di sini berdasarkan teks wawancara. Nanti berdasarkan informasi penting dibuat teks narasinya sini. Ini juga ya. Mana? Nah, diskusi dulu. Cari informasi pentingnya tadi tentang energi nuklir berdasarkan teks wawancara ini. Ya, ditulis di sini. Kemudian nanti kalau udah dapat informasi pentingnya, ditulis narasi di sini. Jadikan narasi, teks narasi disusun informasi penting itu kan udah belajar juga tuh teks narasi. Nah, perhatikan ya. Tunggu dulu. Nah, ini dibaca, dicari informasi pentingnya di sini. Nah, di dalam teks wawancara ini tentang energi nuklir nih. Nah, kamu tulis nanti informasi pentingnya di sini. Kemudian setelah dapat kamu susun menjadi teks narasi di sini. Oke? Oke, silakan bekerja dulu. Tulis, yuk, tulis. Nggak ada suara, tulis, yuk. Ya, tulis dulu. Ya, bagus. Diskusi ya. Ya, tulis. Nah, bagus. Nah, ini udah. Ya, cari informasi pentingnya dulu. Nah, ini bagus. Sudah dapat. Ya. Nah. Itu juga bagus. Ya, diskusi. Bagus. Ya. Ya, bantu. Kelompok, bantu, saling membantu. Namanya diskusi kelompok. Udah. Nah, ini udah siap. Oh, bagus. Udah siap. Kelompok 3. Nah, oke, ya, ini. Wah, bentar lagi. Nah, dikit lagi. Ini belum? Sudah. Oke. Nanti tunggu dulu. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2 udah siap? Kelompok 3 udah siap? Oke, tepuk tangan dulu. Anak-anak Bapak udah siap semua. Bagus. Oke, sekarang tanpa Bapak suruh kelompok mana yang mau tampil dulu ke depan? Ya, kelompok 1 mau? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bacakan hasil kerjanya, mencari informasi penting, kemudian dibuat narasi. Ya, di sini. Nah, bacakan yang keras ya. Oh, yang lain perhatikan. Kamu diam aja di depan. Ya, bagus. Nah, jadikan narasi lagi.
Ya. Iya. Angga, kalian sudah Ya, tadi bagus. Ya. bisa. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ya. Ya, bagus. Nah, buat jadikan narasi, yang bacakan, yang jadikan narasinya. Hafalkan. Dia kamu juga tadi macet. Aja bisa, dia juga panjang. Ntar baca deh dari sini yang kami baca. Nah, aku baca sampai sini. Terakhir sampai bawah. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bagus. Jadi teks narasi berdasarkan informasi penting. Ya, bagus. Kelompok 2 ya? Ya, ayo. Nah, ini informasi pentingnya. Ya, jadikan narasinya. Nah. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke? Kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak Bapak tadi udah membaca teks ya, teks tentang teks wawancara tentang apa? Pemanfaatan energi nuklir. Jadi energi nuklir itu apa tadi? Bapak simpulkan dari yang anak-anak Bapak buat tadi, energi nuklir dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, kemudian apa? Energi listrik ini sangat bermanfaat bagi manusia karena energinya sangat besar. Nah, untuk selanjutnya, untuk selanjutnya anak-anak Bapak berdasarkan teks tadi buat Bapak suruh buat 3 pertanyaan saja. Nggak usah banyak-banyak, 3 saja ya. Tentang energi alternatif nuklir dan boleh berdasarkan yang teks wawancara tentang energi nuklir tadi. Ya, 3 pertanyaan saja menggunakan kata tanya apa, siapa, mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Boleh? Ya. Boleh? Enggak apa-apa. Pertanyaan saja buat dulu, nanti biar kita bahas sama-sama. Oke? Dan buat dulu, diskusi, cari dulu pertanyaannya, buat dulu ya. Ya, cari. Ini udah mau selesai nih. Udah dapat 3 nih. Ya, bagus. Nih berapa nih? Udah dapat 2. Ya, bagus. Satu lagi. Ya, bagus. Sudah selesai kelompok 1, kelompok 2. Belum. Kelompok 3 belum. Selesai kelompok 3 udah? Oke, bagus. Oke, siap. Bacakan dulu kelompok 1. Siap. Bacakan. Oke. Ini hasil dari kelompok 1. Buat pertanyaan ya, apa udah bisa apa belum? Oh, betul. Ya, tanya 1. Nah, pada apa positif negatif nuklir? Nah. Oh ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kita bahas dulu pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1 ada pertanyaannya apa dampak positif energi nuklir. Dampak positif berarti yang bagus ya. Nah, dampak positif energi nuklir itu apa? Energinya sangat besar.
dan bermanfaat bagi manusia. Kemudian energi nuklir dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, nanti kita bahas lagi tentang energi positif dan energi negatif. Nah, di mana lokasi yang cocok untuk pemanfaatan energi nuklir? Di mana? Cari lokasi yang aman, yang cocok, yang aman. Nah, biasanya dilakukan survei dulu mana lokasi yang aman, ya, yang jauh dari kerumunan juga. Nah, mengapa energi alternatif itu penting saat ini? Kenapa energi alternatif penting tadi? Karena apa? Karena energi fosil itu lama-kelamaan akan habis. Nah, sebagai gantinya menggunakan energi alternatif yang dapat diperbarui dan jumlahnya sangat melimpah. Oke, lanjut kelompok 2. Nah, apa yang penting sama kayak tadi ya. Nah, dampak negatif energi nuklir. Terus bagaimana persiapan bangsa Indonesia dalam menggunakan? Ya, bagus. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2. Nah, pertanyaan kelompok 2 bagus juga. Apa energi alternatif itu penting? Sama pertanyaan nomor 1 tadi, karena energi alternatif itu bisa menggantikan energi fosil, ya. Nah, energi alternatif jumlahnya melimpah dan dapat diperbarui. Dampak negatif energi nuklir. Dampak negatif energi nuklir apa? Salah satunya kalau kita salah memanfaatkan bisa menjadi senjata pemusnah. Nah, seperti itu. Kemudian bisa membuat iklim menjadi ekstrim nanti. Nah, nanti kita bahas tentang energi negatif dan positif. Nah, bagaimana persiapan bangsa Indonesia dalam menggunakan nuklir sebagai energi alternatif? Mana persiapannya? Nah, harus melakukan apa tadi? Untuk bangsa Indonesia untuk memanfaatkan energi nuklir, melakukan studi lapangan, mencari lokasi yang cocok untuk energi nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir tadi. Kemudian apa lagi? Mencari sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Kemudian apa lagi? Unsur keselamatan pekerja dan masyarakat diperhatikan. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagus. Kelompok 3, nanti. Ya, start. Ya, sini. Oke. Nah, bagus kelompok 1. Hampir sama pertanyaan dengan kelompok lainnya, tapi beda, ada yang berbeda. Ini ada mengapa diperlukan penggunaan energi alternatif, sama tadi sudah Bapak jelaskan, ya, karena energi alternatif bisa untuk menggantikan energi fosil dan jumlahnya melimpah dapat diperbarui energi alternatif. Kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan nuklir sebagai energi alternatif? Dampaknya nanti ada dampak positif dan dampak negatif. Nanti kita perjelas lagi dampak positif dan dampak negatif. Oke, selanjutnya silakan anak-anak buka halaman 105 untuk lebih memperkenalkan energi alternatif nuklir. Dan di sini ada mengenal pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat dengan PLTN. Silakan dibaca. Nah, Bapak kasih LKPD 2. Nah, Bapak kasih LKPD 2. Nah, dibaca dulu. Ini taruh sini dulu. Nah, perhatikan. Dibaca halaman 105 mengenal pembangkit listrik. Tadi juga di ilustrasi sudah Bapak suruh baca. Baca lagi. Nanti dicari masalah, memecahkan masalah yang ada di sini, dicari yang di LKPD ya, dipecahkan dengan mencari dampak positif dan dampak negatif yang ada di bacaan teks mengenal pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini LKPD 2 dicari dampak positif, dampak negatif. Ada langkah-langkahnya, dibaca dulu. Ini LKPD 2. Dibaca dulu, Bapak kasih kesempatan baca dan mencari energi alternatifnya, energi dampak positif, dampak negatifnya. Oke, yuk bekerja. Yuk dibaca, cari. Nah, yuk sambil dibaca boleh, kalau
masalah yang ada di LKPD. Cari dampak positif, dampak negatifnya dibaca di sini. Kamu udah baca juga tadi kan? Yuk, silakan dikerjakan. Udah ketemu ya di bukunya? Ya. Terus, cari. Nah, dari buku nih. Cari dampak positif, dampak negatifnya ada nih. Nah, ya. Nah, ya. Nah, satu dampak positifnya. Bagus. Yuk, diskusi lagi. Sini juga ada nih. Yuk, dampak positif, dampak negatifnya. Baca tadi. Oke, yuk. Nah, bagus. Ini udah 2. Dampak positifnya ada ketemu. Ya. Nanti dampak negatifnya juga. Ini juga. Oke. Bagus, sudah 3. Dampak positif yang ketemu. Diskusi lagi. Yang sudah selesai. Kelompok 3 belum? Dikit lagi. 1 lagi. Oke. Kelompok 1 belum? Ini, Pak. Kelompok 1. Kelompok 3 belum? Belum ya? Bentar lagi. Kelompok 2 udah. Semuanya LKPD 2. Bagus, sudah cari memecahkan masalah yang ada di teks nih ya. Kamu cari dampak positif, dampak negatif. Kita mulai dari kelompok 1. Yuk, bacakan dampak positif, negatifnya. Sini aja apa apa. Dampak positifnya apa aja? Nah, untuk menghemat bahan bakar fosil. Lanjut. Nah, dapat mengurangi dampak terjadinya hujan asam. Lanjut. Untuk menghemat energi, itu dampak positifnya. Kemudian dampak negatif. Nah, reaktor nuklir dapat membahayakan serta mengancam keselamatan jiwa manusia. Terus teknologi nuklir bisa disalahgunakan sebagai senjata pemusnah. Ya. Ya, dapat menyebabkan bahaya laten dari PLTN. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Ya, ini kelompok 2, dampak positif, dampak negatifnya. Bacakan. Dampak positifnya. Ya, 2. Bermanfaat bagi macam industri. Bermanfaat dalam bidang medis. Ya. Dampak negatifnya dapat mengakibatkan bahaya laten dari PLTN. Terus ya, oke, udah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut untuk kelompok 3. Ya, bacakan. Dampak positif, dampak negatifnya, baru kita bahas nanti. Oh, bahan bakarnya tidak mahal, dampak positifnya. Nah, energinya sangat tinggi. Tidak mempunyai efek rumah kaca. Dampak negatifnya lagi. Dapat menjadikan perubahan iklim secara ekstrim. Teknologi nuklir dapat disalahgunakan untuk energi pemusnah massal. Nah, oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kita semua, tepuk tangan. Oke, lanjut ya. LKPD dan kita udah selesai. Lanjut, Bapak jelaskan. Kita simpulkan, Bapak jelaskan dulu ya. Nah, mengenal pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, mulai sejak lama manusia telah memikirkan bagaimana cara memanfaatkan tenaga nuklir untuk kesejahteraan. Salah satunya khususnya sampai saat ini ada di nuklir, khususnya radioaktif telah digunakan secara luas dari berbagai bidang, antara lain industri, kesehatan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Nah, energi nuklir juga dimanfaatkan sebagai PLTN. Apa PLTN? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, yang berupa kumpulan mesin untuk pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan tenaga
nuklir sebagai tenaga awalnya. Nah, prinsip kerjanya apa? Seperti uap panas yang dihasilkan untuk menggerakkan mesin yang disebut turbin. Nah, secara ringkas dan sederhana, rancangan PLTN terdiri atas air mendidih, boil water reactor, bisa mewakili PLTN pada umumnya. Nah, ini ya energi nuklir. Kemudian kita udah yang anak-anak Bapak cari tadi energi dampak positif dan dampak negatif energi nuklir. Apa dampak positif, dampak negatif energi nuklir? Ini kita simpulkan ya sekalian. Nah, dampak positif, dampak negatif nuklir. Apa? Dampak positifnya bahan bakarnya tidak mahal, mudah dipindahkan dengan sistem keamanan yang ketat, energinya sangat tinggi, tidak mempunyai efek rumah kaca dan hujan. Dampak negatifnya apa? Butuh biaya besar untuk penyimpanannya, disebabkan kemudian bisa menyebabkan kalau penyalahgunaannya bisa menjadikan senjata pemusnah massal. Nah itu ya. Kemudian nuklir sebagai bisa menyebabkan bahaya laten ya dari PLTN. Oke. Nah kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa yang pertama tadi? Siapa yang udah tahu energi alternatif tadi apa? Makin Energi apa? Merupakan energi yang tidak tersedia di alam, jumlahnya yang melimpah dan tidak habis walaupun digunakan secara terus. Oke, kemudian sudah kita simpulkan, kita belajar energi nuklir. Energi nuklir karena bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian sudah belajar dampak positif, dampak negatif energi nuklir. Apa positifnya? Nah, ini tadi bahan bakarnya tidak mahal, mudah dipindahkan dengan sistem keamanan ketat, energinya tinggi. Kemudian dampak negatifnya apa? Untuk penyimpanannya butuh biaya yang besar. Kemudian apa? Bisa menyebabkan bahaya laten PLTN. Dampak negatifnya yang bisa menjadi senjata pemusnah massal juga kalau disalahgunakan. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita nanti menyanyikan lagu daerah. Sebelum itu, Bapak mau ngasih soal evaluasi. Dikerjakan dulu ya soal evaluasinya masing-masing. Yuk, kasih namanya soal evaluasi. Nah, dikerjakan masing-masing. Oke. Kerjakan dari sekarang, Bapak kasih waktu. Yuk. Di atas namanya kan ada tuh. Buat namanya soal evaluasi. Udah siap? Yuk, kumpulkan. Yang udah siap, kumpulkan soal evaluasinya. Oke, kumpulkan. Yuk, kumpulkan. Soal evaluasinya, kumpulkan. Udah. Oke, udah selesai. Soal evaluasi kita nyanyikan lagu daerah dulu. Yuk, sama-sama. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.